عليك صلى الله محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Wa yustaratu li sidqin niyyati ayyakuna bihal amalu faman yatlubul ilma masalan wa yaz'amu anna niyyatahu fi tahsilihi ayyamala wa yu'allima fa illam yaf'al dzalika inda tamakkun minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqatin. Wa yustaratu lan den syarataken li sidqin niyyati maring temene niat apa ayyakuna yen to ana biha iku kelawan niat opo al amalu opo ngamalaken, sehingga faman mongko utawi sapane wong iku ya telubu iku lamun nuprih sapa man al ilma ing ilmu masalan kelawan umpamane wa yaz'amu lan nyono sapa siman anna niyatahu ing setuhune niyate siman fi tahsilihi ing dalam ngasilaken ilmu iku ayyamala yen to ngamalaken sapa siman wa yu'allima lan mulangaken sapa siman fa illam yaf'al mongko lamun orang lakoni sapa siman zalika ing mengkunu ayyamala wa yu'allima indat tamakkuni ing dalem nalikane kongang minhu saking zalik fa niyatuhu mongko utawi niyate man iku ghairu shadiqatin ora temen. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan nggih bahwa niat itu menjadi pokok dari segala amal perbuatan, termasuk yang terpenting ya amal solih, ibadah. Sehingga jadi ini kemarin gara-gara niat yang baik, perkara yang mubah menjadi kurbah. Jadi waqtu athirun niyah as-shadiqah fil amril mubahi fayasiru kurbatan min haitsu anna lil wasa'il hukmul maqasid. Jadi gara-gara niat yang baik, amaliyah mubah yang tidak bernilai ibadah dengan niat yang baik menjadi bernilai kurbah atau taqarrub kepada Allah. Cuma di sini diterangkan oleh musannaf, oleh Habib Al-Haddad bahwa kalau kita atau lek kepingin niat itu betul-betul bisa merubah perkara yang mubah menjadi perkara yang bernilai taqarrub, niku ada syarat yang harus terpenuhi. Jadi enggak cukup niat-niat tok. Kemarin katanya Kiai Musannaf, makan yang pada dasarnya itu perkara mubah, tidak ada nilai ibadahnya, kalau diniati untuk mengambil kekuatan supaya mampu melaksanakan ibadah, bahkan kemarin juga dicontohkan ngumpuli bojo atau wati, kalau diniatkan untuk dijadikan sebagai perantara mendapatkan keturunan yang solih-solihah, hamba Allah yang menyembah Allah, itu bisa bernilai ibadah. Nah itu wonten syarate, mboten cukup niat ngeten tok, yaitu apa? Kalau jadi perkara mubah dengan niat bisa bernilai kurbah tadi itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketika satu saat yang diniatkan itu berhasil, digapai atau dicapai, maka niatan yang menjadi motivasinya melakukan amalan mubah tadi itu harus betul-betul direalisasikan, kudu betul-betul dilakoni, kudu betul-betul dijalani, mboten ngapusi. Contohnya katanya Kiai Musannaf, faman yatlubul ilma, barang siapa yang mencari ilmu, kados kita ngaten iki nggih, golek ilmu dengan motivasi, dengan niatan bahwa
ketika nanti kita menghasilkan ilmu tersebut, berhasil dadi wong sing alim, maka kita akan mengamalkannya. Golek ilmu tujuannya lek wis entuk ilmu arep diamalne, tur arep diulang nih. Mau diamalkan dan mau diajarkan kepada orang lain. Lah niki untuk membuktikan bahwa niatan kita dulu itu benar, yang sehingga mencari ilmu itu akan menjadi manfaat atau menjadi nilai kurbah yang luar biasa, nilai ibadah yang luar biasa, ketika memang pada saat ilmu itu sudah kita dapatkan, betul-betul kita amalkan. Dan betul-betul kalau ada kemungkinan, ada kesempatan, ada orang yang membutuhkan, kita mengajarkannya kepada orang lain. Artinya dilakoni tenan niatan itu. Tapi sebaliknya, bila mana ternyata fa'ilam yaf'al dzalika inda tamakun minhu faniyatuhu wa yurusadiqatin. Ketika niatannya sudah bagus dalam mencari ilmu, niatnya sudah baik. Karena ingin mengamalkannya, karena ingin mengajarkannya kembali kepada orang lain di tempat kita asal atau di tempat asal kita seumpamanya. Tapi kenyataannya bahasan wis entuk ilmu tenan mboten diamalni. Jadi bahasan angsal ilmu tenan tidak diamalkan. Apalagi diajarkan. Atau kadang-kadang mau mengajar tapi dengan catatan wanibiro seumpamanya begitu. Maka niatan yang mulia di awal mencari ilmu itu mboten nonton gunane. Jadi tidak sido merubah satu amalan biasa menjadi luar biasa, karena kenyataannya ketika sudah berhasil ternyata tidak dijalankan. Nah ini penting, ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa kadang-kadang orang itu hanya memahami di ujung awalnya tok, yaitu wis pokoke diniati sing apik engko dadi nilai ibadah. Ora diterus nih bahwa niat sing apik niku kudu disertai dilanjutkan dengan adanya pengamalan atau menjalankan dari niatannya itu ketika satu saat berhasil. Dan ini contoh yang kedua niki yang biasa sering terjadi di kita. Wa kaman lan kaya dene wong ya telubu kang nupri sapa man ad-dunya ing donya. Wa yaz'amulan nyono sapa man, maksudnya nyono di sini punya motivasi nggih. Termotivasi annahu ing setuhune man iku innama yatlubu, angin pestine nuprih sapa man ha ing donya. Li ajlil istighnai krana arahe amrih semugih. Ben ora butuh. Nggih ben ora bergantung anin nasi saking para menungso. Wa tasadduqi lan bersedekah utawa sedekah alal muhtajina ing atase pira-pira kang padha butuh. Wasillatil aqrabina lan nyambung pira-pira kerabat. Fa illam yaf'al mongko lamun ora nglakoni sapa siman dzalika ing mengkunu-mengkunu. Yaz'umu annahu innama yatlubu hali ajlil istighna ila akhirih wa ndure pas. Indal qudrati ing dalem nalikane kuwasa alaihi ing atase dzalik. Yo fala atharo mongko ora ana labet iku mujud liniyatihi kedue niate man. Fala atharo mongko ora ana labet iku mujud liniyatihi kedue niate man. Ini contoh yang banyak terjadi. Nggih banyak kita nggih. Masyarakat kita sering ngomong ibadah niku bukan hanya sholat. Ibadah niku bukan hanya sujud, duduk gur maca Quran, duduk gur tahajud, duduk gur golek ilmu. Tapi banyak hal-hal lain yang juga bisa bernilai ibadah. Ini harus kita luruskan. Nanti jangan langsung dikatakan jadi ibadah enggak, tapi bernilai ibadah sebab niat yang baik. Nah, di antaranya bekerja, nggih, megawe golek dunya, megawe golek duit, megawe mencari harta. Banyak, dan ini enggak salah, ini enggak salah. Memang tuntunannya semacam itu. Memang kita saat ini juga mau membahas itu, bahwa perkara yang kelihatannya duniawi, yang kelihatannya itu bernilai duniawi, tidak ada muatan takarrubnya kepada Allah, dengan niatan yang baik itu bisa menjadi bernilai takarrub. Bekerja kemarin sudah dijelaskan, kalau diniatkan untuk mencari kecukupan, untuk menafkahi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja dengan niatan kalau nanti mendapatkan rezeki yang halal,
supaya kita yang bekerja tidak bergantung kepada orang lain, tidak berharap pada pemberian orang lain. Nek cara bahasane wong sakniki berdiri di kaki sendiri, hidup tidak menggantungkan diri pada orang lain. Niatnya itu. Dan megawene powateng ditambahi niatnya apa? Niatnya kalau nanti berhasil mendapatkan harta yang banyak, rezeki sing kuatah jarine arep sedekah. Arep sedekah membantu sesama manusia, sesama orang yang membutuhkan. Arep jariyah, nggih, arep nyumbang masjid, arep nyumbang pesantren, arep apa jenenge nggih, wis macam-macam lah kathah niate. Pengen sugih megawe pengen powateng niate golek wis sugih dia bisa berkontribusi terhadap agama dengan hartanya. Iso gawe silaturahim, iso digawe nyumbang bantu dulur sanak saudara yang dalam kondisi berkebutuhan. Itu niat yang mulia dan itu memang seharusnya kita bekerja untuk itu. Pertama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Loh niku megawemu niku ganjarane malah dadi ganjaran wajib. Karena napa wingi sudah kita sampaikan bahwa menafkahi keluarga niku wajib. Ingat, menafkahi kebutuhan pokok keluarga itu wajib. Sehingga karena tanpa bekerja kita tidak bisa menafkahi keluarga dengan baik, maka berarti pekerja hukumnya wajib. Sehingga jenengan atau kita sampean kuwabe megawe sok niku hukume wajib dan bernilai ibadah, ibadahnya ibadah wajib, luar biasa. Itu ibadah sunnah malah, ibadah wajib. Mau ngono megawe ini terus, wis cukup sakjane tapi sik megawe terus. Niate nopo? Motivasine nopo? Motivasinya kalau sudah berhasil lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari diri dan keluarganya, anak-anaknya, ben apa jarene? Ben iso membantu orang lain. Ben iso dadi donature pembangunan masjid, dadi donature Darul Aitam, yayasan-yayasan yatim piatu sak pitunggalan. Oh, itu bagus. Nah, ketika demikian itu bekerja yang lebih tadi itu menjadi nilai ibadah tapi ibadah sunnah. Tapi besar pahalanya. Tapi dengan catatan, syarate mben lek wis berhasil, lek wis sugih tenan, kalau sudah memiliki kecukupan yang bahkan melebihi dari kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya, ya kudune loman tenan. Harusnya membantu tenan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nggih kudune nggih nyumbang masjid tenan, kudune nggih dadi donatur saestu. Jadi jangan sampai ternyata ketika sudah berhasil lupa pada niat yang awal. Niate lek wis sugih kepengin dadi donatur, kepengin berkontribusi terhadap agama Allah, terhadap dakwahnya agama Allah dengan hartanya, tapi ternyata ketika sudah wis sugih tenan, sudah kaya betul, kaya sungguh, tibake lali ning niate. Tibake gur dikumpul-kumpulne dhewe, tibake gur di depositokne sing kuatah. Gawe ngumpulne aset pribadi sing kathah. Sing digawe nyumbang masjid paling gur ndekeki ning kotaan amal tok. Sing digawe nyumbang wong fakir gur alah sebagian kecil sekali. Lha niki jare niki musyarif niki faniyatuhu wa yurusadiqa. Niatnya tidak benar. Krana niate mboten bener berarti niat sing biyen niku. Niat dulu yang memotivasi pertama kali sampeyan mengawali pekerjaanmu, mengawali aktivitas bisnismu atau apapun itu sudah tidak punya nilai dampak sama sekali, tidak berdampak apapun untuk merubah satu aktivitas pekerjaan yang hukumnya awal mubah menjadi bernilai ibadah. Mboten wonten meskipun niatnya sudah bagus. Tapi karena kenyataan setelah berhasil tidak dijalankan niatan yang baik ini, niatan yang dulu bagus itu tidak ada apa-apanya. Sehingga aktivitas megawemu itu Mbak Iyo ndak enek ganjarane. Karena apa kenyataan wis berhasil lali tibake. Tibake kudu gawe ngumpul-ngumpulne bondo tok, digawe memperkaya diri, lupa terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini penting nih. Ini penting. Kadang-kadang nuwun sewu. Ini bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Kadang-kadang ada sebagian orang niku mulai ditakoni megawe niate gawe ibadah, niate kena digawe bantu masjid sak pitunggalane. Ternyata hasil yang digunakan untuk nopo nggih untuk merealisasikan niatnya dibandingkan yang dikumpul nih digawe aset pribadi itu jauh lebih besar yang untuk aset pribadinya. Lho niki yo mboten sumbut ning niate piye.
Nah ini yang perlu kita perhatikan betul. Jadi kudune yo memang kalau kita ternyata niatan itu oleh Allah diridhoi, diizini, ditakdirkan kita berhasil menjadi orang yang kaya sungguh, kita betul-betul harus berkontribusi dengan kekayaan itu terhadap agama. Berkontribusi terhadap membantu sesama. Ini yang penting, Rek. Ini yang sering kali kita lupa. Jadi rumangsane wis pokok niat sing sae dadi apik sembuh akhire besok kaya apa ku ndak enek urusane mboten saged. Dadi lek ndelok niki berarti niatan yang baik dalam rangka melakukan aktivitas perkara mubah, bekerja, makan sampai tunggal kaya wingi. Mangan diniati jarene lek kuat gara-gara mangan nek digawe ibadah kekuatane. Padahal basan mari mangan tenan mboten ibadah iki, Pak. Basan mari mangan tenan kuwareken turu mboten jamaah. Nggak jamaah ngkon sinau malah angel krono kuwareken. Berarti apa? Niat makan untuk ibadah tadi udah situ. Yo kobong. Nggih, ndak situ merubah amalan mubah menjadi kurbah. Nah, ini penting. Nanti tanggung jawab ya awake dhewe ketika sudah melakukan aktivitas yang kita niatkan untuk ibadah, untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya, hal-hal yang positif, engko lek wis hasil tenan ya kudune betul-betul direalisasikan, betul-betul dijalankan. Nah niki fa illam yaf'al dzalika indal qudra alaihi fala athara li niyatihi. Jelas niki. Sanes kula sing ngomong Habib Al-Haddad. Ketika sudah berhasil ternyata tidak dilaksanakan tujuan awalnya dia bekerja, tujuan awalnya dia makan, tujuan awalnya dia tidur jarene ben engko bengi lek ngaji mboten ngantuk, engko bengi lek qiyamul lail mboten ngantuk, tiba engko bengi tenan mboten qiyamul lail, sugih tenan mboten dermawan. Mari mangan tenan mboten pateng ibadah tapi malah ngantuk, malah aras-arasen, maka fala azharolinati. Tidak ada dampak apapun dari niatnya yang dulu itu. Sehingga is panggah megawe gak enek ganjarane. Mangan yo malah gak enek ganjarane. Turu sing diniati gawe sahur engko bengi ben mboten ngantuk, malah gak enek ganjaran. Nah, niki penting iki. Niki kudu selesai menyampaikannya, jangan disampaikan di ujung tok. Ojo diomongne sing penting niate apik engko malah dadi nilai ibadah ngoten tok mboten oleh. Krana enek syarat iki. Titik. Wan niyatu lan utawi niat iku la tu'athiru orang nglabeti apa niat fil ma'asi ing dalam pira-pira maksiat saean ing suwi-wiji kama annat tathira kaya oleh setuhune nyucikaken mensucikan iku la athara ora ana labet iku maujud lahu kedue si tathir fi najsil aini ing dalem perkara kang najis kahanane utawa najis ain lah, najis ainiyah. Jadi niat yang ampuhe luar biasa itu, niat yang hebat itu, yang sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendika niatul mukmin khairun min amalihi niku. Niate wong mukmin luwih apik daripada amale. Niki balik-balik kita cerangkan sudah. Karena apa? Karena dengan niat amal itu bisa sah. Dengan niat amal itu bisa diterima. Beda kalau amal tanpa niat nggak bisa diterima. Dari tinjauan itu salah satunya kenapa niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena tanpa niat amal tidak sah. Tanpa niat amal tidak sempurna. Apakah kita sempurna? Tidak diterima. Tanpa niat atau niat yang salah amal ibadah menjadi amal maksiat. Dan seterusnya. Sebaliknya lek amal tok gak enek niati, amal ketoke apik tapi niate salah malah bernilai maksiat. Kuwi kun hebate niat yang mriku niku. Tapi saampuh-ampuh niat itu tidak bisa merubah kemaksiatan menjadi hal yang positif. Nah, ini sudah kita sampaikan kemarin. Nanti ojo ngendeli niat tok perkara maksiat diniati apik. Nggih. Nyolong diniati nguji tanggane. Wah, ngoten. Iki tanggoku iki wis termasuk wong sing sabar apa wong sing ngamukan jan iki. Ngono sampeyan nyolong, nyolong perkara bodhi sepeda mbok colong mbok dol tenan. Mau niat apik iki, kayak nguji tonggo, niat opo ngawur. Ngoten nggih. Napa malih contohnya? Kemarin sudah saya bagian nggih. Niate opo? Niat minum minuman keras, niatnya apa? Mau menguji. Ben ngerti nyopo to kok minuman keras, khamr, minuman yang beralkohol itu diharamkan oleh agama. Tak jajali sik, tak cicipane. Dampake kaya opo? Apa bener jarene nek madharat kepada akal, madharat pada jasad. Jajalin tak sak botol kira-kira akal kurusak apa ora sampeyan ngoten. Enggak bisa. Niati penelitian.
Niatnya supaya lebih bisa leluasa menjelaskan kepada santrinya, kepada pengikutnya. Dengan niatan semacam itu nggak bisa. Perkara maksiat tidak bisa dirubah dengan niat. Maksiat ya maksiat. Mati. Paham nggih? Nah terus pripun? Ya ndak perlu dadak njajal, kudu percaya ae wong jare Kanjeng Nabi ndak ento ya wis. Katanya syariat, katanya ilmu, jadi ini para ulama mengambil dari keterangan Rasulullah, dari Al-Quran, ini dilarang, ya sudah, kita nggak usah melakukan, apalagi nggak usah datang uji coba, nggak usah bereksperimen sampai tunggalan. Karena sekali lagi apa? Perbuatan maksiat itu tidak bisa menjadi baik, tidak bisa menjadi mubah saja nggak iso rek. Apalagi mbok kira bu asumsikan bisa menjadi bernilai ibadah nggak iso dengan niat yang baik nggak bisa. Jadi like maksiat ku ndak usah diniati dari maksiat. Kok niati koyo apa nggak maksiat? Ya kemarin rasan-rasan ngrasani wong diniati napa jenenge walaupun ini wis lah wis sing apik mboten usah lah nggih. Ngrasani wong niate ben gawe pelajaran bagi kita wis nggak perlu lah. Nggak perlu dadak ngrasani wong. Nah, terus pripun supaya kita nggak ikut-ikutan melakukan hal yang buruk dilakukan orang lain? Itu kan sudah ada garisnya. Kalau cerita tidak apa-apa lah. Cerita, kita menceritakan satu kejadian buruk di masa lalu. Tapi kita nggak perlu menyebutkan siapa. Nggak perlu dikai kisi-kisi. Nggak nyebutnya jenenge tapi dikai kisi-kisi. Keluhnya begini-begini. Wah akhirnya sing ngurung-ngurung, oh iki sing dimaksud kae. Akhirnya balik tidak fokus neng gini pembelajaran tenggini iktibar ceritone tapi malah fokus golek isopo iki sing diceritani. Ya mboten bener lagi nih. Mboten. Dadi intine lek perkara maksiat itu tidak bisa dirubah menjadi baik dengan niat. Dadi pol sing iso dirubah menjadi apik niku perkara mubah. Sing mau ning nggak enek apa nggih nggak enek ganjarane. Dengan niat yang baik bisa menjadi bernilai kurbah, bisa menghasilkan pahala, bisa bernilai ibadah. Tapi lek perkara makruh apalagi perkara sing maksiat ku diniati kaya apa wis panggah maksiat, makruh ya panggah makruh. Mungkin oleh Bapak Haddad dicontohkan dengan luar biasa, dianalogikan dengan analogi yang luar biasa seperti halnya kita mensucikan, berupaya mensucikan najis ainiyah. Nah, itu kudu dipahami rek, sampean nyucani najis niku nyucani nopo? Nyucani pakaian yang asalnya suci kan najis. Yang kita sucikan pakaiannya. Yang kita sucikan itu lantai ada najisnya. Yang kita sucikan lantainya bukan najisnya. Tapi lek najise nuwun sewu celetong sak pentol gitu ya. Sampean umbah sampean kum tulung dina tulung bengi yo panggah najis. Malah banyune melu najis. Contoh lagi najis ainiyah, apa nggih bangkai. Bangkai itu mau sampean sucikan. Nggih, bangkainya apa nggih? Bangkainya apa biasanya sing di air keras ngomong niku. Bangkai ini ketek, bangkai ini garangan kena ditunggu pitik niku. Nggih, bangkai ini garangan di air keras iku jegek ning apa ning pipean gabah ndok sanunggu pitik wis pitik wedi. Ning garangan niku wis pitike paham. Wo iki garangan ndak coba. Akhirnya garangan dicucuki pitike. Wong mari di air keras dikum, dirupusi. Dikom ning banyu pirang-pirang dina dikai pemutih ngono kae. Dikai deterjen sing paling apik. Tak kena. Karena apa? Karena memang ainnya kan zatnya kahanane barang niku wis najis, ora kena disuceni. Kecuali ada beberapa niko nggih, enek beberapa yang ainnya najis bisa disucikan. Contohnya apa? Contohnya napa? Kulite batang dengan cara didibak niko, dengan cara disamak. Contoh khomer ketika sudah berubah menjadi cukak niko, menjadi kholan niko. Hanya itu. Yang lain mboten saged. Mboten nggih. Dadi sampeyan nglakoni maksiat dengan niatan yang baik, mbuh apa niat sing apik itu seumpamane itu padha mbek sampeyan nyuceni najis. Duduk nyuceni perkara najis lho. Nyuceni najis, memang ainnya yang najis. Tadi itu telek dicuceni. Telek diumbah. Nggih air kencing disuling sampeyan. Ngerti disuling ya? Duduk disebul disuling itu. Disuling mbuh diapakne itu. Wis proses penyulingan mboten kena. Karena yang najis ainnya. Padha karo niku maksiat kok niati apik ndak dadi. Pangga maksiat. Betul nggih. Dadi niate mboten mboten mati. Faman wafaqa insanan ala ghaibati muslimin.
Wadda'a annahu yaksidu bidzalika idkhala sururi ala qalbihi fa huwa ahadul mughtabin. Faman mongko utawi sapane wong iku wafaqa lamun nepaki sapa man insanan ing menungso ala ghaibati muslimin. Iki sing tak contone mau ngrasani ing ngatasé utawa ngeten ala ghibati muslimin. Wafaqun niku maknane tep nepaki kenek, nulungi ya kenek lah. Nulungi atau berkontribusi insanan ing menungso ala ghibati muslimin ngono lah, ing ngatasé ngrasani wong Islam. Wadda'a lan dakwa sapa siman. Dakwa niku mengklaim annahu ing sedune man iku yaksidu nejo sapa man. Wafa kemo di mana nih Bapak? Nulungi atau nepaki ra apa lah. Nepaki atau nulungi padha mawon nggih. Anu sedune man iku yaksidu nejo sapa man bidzalika kalawan mengkono-mengkono wafaqa insanan ala ghibati muslimin. Nejo idkhala sururi ing ngelbokaken kebahagiaan. Artinya nyenengni kancane, nyenengni siman tadi itu nggih. Ngelbuaken kebahagiaan utawa nyenengne man utawa apa wau maremne lah, maremne wong niku wau ala qalbihi, jangan man tak ulangi, yaksi itu beda itu khala sururi ing ngelbuaken seneng utawa nyenengne insan, aja man nyenengne si insan ala qalbi ngatasé atine si insan fa huwa mongko utawi man iku ahadul muhtabina iku salah sijine pira-pira wong kang ngrasani. Iku ahadul mughtabina salah sijine pira-pira kang ngrasani. Contoh lagi. Nggih, ini bukan lagi. Contohnya apa tadi itu? Melakukan kemaksiatan dengan niat yang mulia, dengan niat yang baik. Salah satu contohnya lagi sampeyan seumpamane. Kowe nek kancane ngrasani, sampeyan wis ning ngandinge kuno. Dadi cangkruk, lungguh-lungguh ambek kancane, teman-temannya rasan-rasan. Ngoten nggih, teman-teman nyata-nyata ingat rek ngrasani niku sing dosa duduk sing ngomong tok. Sing ngrungokne ya dosa pisan. Karena napa tanpa enek sing ngrungokne ndak mungkin wong sing ngrasani niku ngomong gak itu kan. Apa enek wong ngrasani ngomong dhewe. Wong deleming. Kan ngoten. Dadi semangate wong ngrasani niku gara-gara semangate sing ngrungokne. Apa meneh sing ngrungokne tambah mbumboni. Oh iya pancen tambah ngono kuwi. Pancen ngono kaya aku malah walah dadi wis. Mending arep wedok. Wong wedok. Wong lanang apa gak yo padha ae pinter padha. Ngoten iki. Lah sampean ketika kumpul-kumpul mbek kanca ngoten niku, kumpul-kumpul mbek kanca, kancamu ngrasani. Mbuh enek kanca yang lain dirasani eleke entek ngamek golek, kurang golek jarene wong Jawa, entek ngamek kurang golek. Wis. Baru ngono sampean sadar, sampean tahu, lek aku panggah meneng kene, maka saya termasuk pendengarnya rasan-rasan ini. Saya termasuk apa nggih ya anggotane kelompok rasan-rasan ini malah gitu. Wah ya aku ngalih niki ben selamat sangko aktivitas rasan-rasan iki. Tapi sampean enggak enak hati. Lek aku ngalih engko gelakne atine kanca. Mesti kancaku pegel ning aku, kecewa, marah pada saya kalau saya pindah, kalau saya meninggalkan tempat ini. Ala wis bene tak rungokne iki tak gak apa-apa. Niat ngelgakne kanca. Wah ngoten. Hitung-hitung jarine Kanjeng Nabi kok itu kholu surur niku termasuk ibadah sing paling apik ngono. Ngono iku ngawur dalile berarti dalile ngawur itu kholu surur sak seneng-seneng wis pokoke seneng kancane wis kuwi nyenengne wong jarine ganjaran gede. Luwih apik dari ibadah apa itu kathah nggih. Dawuh-dawuh ngoten-ngoten niku. Tapi awas salah paham, jangan salah paham memahami dalil. Nah, karena salah paham kenapa jenengi memahami dalil itu akhirnya dia diam, dia niatkan untuk apa? Untuk maremne kanca, nyenengne kanca. Oh, itu kan niat bagus itu. Hati meneng tidak pindah dari majelis rasan-rasan dalam rangka apa? Dalam rangka kepingin nyenengne kanca, kepingin idkholu surur maremne kanca, bendak ngecewakne kanca. Lho niatan sing apik ngoten kuwi mau tidak bisa merubah menengmu ngrungokne oleh ngrungokne sampeyan nggih rasan-rasan terus sampeyan menjadi orang yang baik, enggak. Tetep sampeyan dikategorikan bahwa ahadul muhtabin. Sampeyan termasuk dalam komunitas rasan-rasan tersebut. Nanti cara besok di absen sopan sing rasan-rasan. Sampeyan nggih itu bangga. Lho Gusti kula mbiyen mboten niat ngrasani, niat kula maremne kanca gak enek. Ada lagi gak bisa merubah. Waman utawi sapani wong iku sakata lamun meneng sapa man. Anil amri saking perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan. Wan nahyi lan nglarang anil mungkari saking kemungkaran.
Padahal mampu. Wadda'alan dakwa sapa siman annahu ing setune man iku nawa niat sapa man bisukutihi kelawan menengi man. Niat at-tawaqqu. Niat at-tawaqqu ing apa nggih menghindari angkasri qalbil mubashiri saking mecah niku apa nggih nyinggung lah mungkin lek cara bahasa Jawa sepenake sampean nyinggung lah. Mecah atine wong kang nglakoni maksiat. Dadi ndak amar ma'ruf nahi mungkar krana menghindari supaya tidak menyinggung perasaan pelaku. Wah, ngono. Maka bagaimana fahuwa mongko utawi man iku syarikuhu iku kanca sekutonane si sapa niki? Yo mubasir. Fahuwa mongko utawi man iku syarikuhu iku kanca sekutane mubasir. Fil ismi ing dalem dosane. Nah niki yang repot niki. Niki yang repot niki kita yang harus betul-betul jeli. Hati kita tahu ada orang melakukan kemaksiatan. Padahal hadisnya jelas, perintahnya jelas. Ra'e kita man ra'a minkumul mungkaron niku nggih barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, enggak mampu dengan hatinya. Ai ingkar bil qalbi, yang katakan Nabi itu iman yang paling lemah. Ini kan jelas. Ini yang menjadi apa nggih pangkal dasar daripada perintah amar ma'ruf nahi mungkar salah satunya di samping dalil-dalil Quran begitu banyak. Lah kita tahu ada teman kita, teman dekat kita. Ya, teman dekat kita yang kita sangat saling menjaga perasaan satu dengan yang lain seumpama. Tapi kebetulan hari itu teman dekatmu niku dalam kondisi bermaksiat. Lah sampeyan kate ngelingne ndak gelem. Kate ngelingne engko wedi leke napa wau? Napa? Menyinggung perasaannya dia. Boleh tak eling nih, lek tak larang, nanti saya menyinggung perasaannya. Maka harus bene wis tak jiar nih. Lah, ngoten niku dengan niatan jarene wedi lek ngelakne, wedi lek apa nggih? Apa namanya tadi menyinggung perasaan pelaku kemaksiatan tersebut. Kemudian kita biarkan sama sekali tidak ada tindakan apapun dari kita. Niku sampeyan sing ngejar niku mau termasuk wong sing nopo yo bersekutu, artinya apa? Padha entuk dosa seperti halnya yang melakukan maksiat. Krono jare kok hidayah atau jari hadis Kanjeng Nabi ngoten niku. Ketika kita diam tidak melakukan upaya apapun ketika ada kemaksiatan di hadapan kita, maka kita mendapatkan dosa layaknya si pelaku maksiat. Kan berat nih. Berat lagi. Walaupun ingat loh nggih, ketika ngomong amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita harus kembali pada konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang baik. Ngoten. Ini yang dibahas oleh Bapak Haddad maksudnya betul-betul membiarkan tidak ada upaya sama sekali. Nggih, karena apa? Dalam keterangan yang lain, nggih, mungkin nanti kalau ada bab amar ma'ruf nahi mungkar di sana dijelaskan. Habib Al-Haddad dalam konsep beliau beramar ma'ruf nahi mungkar ketika beliau membahas amar ma'ruf nahi mungkar apa nggih ketika ada teman kita melakukan kesalahan, kita juga tidak dianjurkan untuk langsung apa namanya apa nggih langsung melarang dia seketika apalagi di hadapan orang lain sehingga mempermalukan dia. Ini juga tidak dianjurkan. Tapi kata beliau dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar kita panggil baik-baik. Kita ajak untuk bertatap muka, untuk bertemu empat mata. Kita ajak jagungan secara privat, secara apa nggih, secara pribadi. Terus kita ingatkan. Ini dengan hati-hati. Supaya apa? Paling tidak dia menyadari kesalahannya. Mari ngoten dia mau meninggalkan, memperbaiki diri dan sebagainya. Kan ngoten konsepnya. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang sekitar kita, terutama teman kita, orang tua kita, atau keluarga kita dan sebagainya. Loh, kalau itu apakah termasuk pendiaman? Yo tidak, karena memang upayanya harus semacam itu. Itu namanya strategi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Krono ngeten ini sering kita menyampaikan nggih bahwa memang perintahnya niku lek enek perkara sing enek kemaksiatan kudu dirubah. Poin utamanya niku bukan actionnya sebenarnya, bukan action yang penting aku melakukan satu aktivitas melarang. Bukan itu, Rek. Okay. Poin penting dari perintah itu adalah kita berupaya supaya apa? Kemungkaran itu tidak terjadi.
Atau kalau memang sudah tidak memungkinkan, kemungkaran itu tidak terulang. Itu yang paling penting. Bukan sing penting awake dhewe amar ma'ruf nahi mungkar. Lek sing penting amar ma'ruf nahi mungkar, oh yo. Bukan itu. Tujuan utamanya amar nahi mungkar itu bukan sing penting awake dhewe beraksi, penting awake dhewe melakukan sesuatu ben ketok amar nahi mungkar, ben ketok girohnya pada agama gitu nggih. Ben ketok masuk kategori wong sing ndak trimo lek enek nilai-nilainya agama yang dilanggar, kita marah langsung. Bukan itu yang poin terpenting. Bukan kita menunjukkan itu, nggak penting itu. Ya mungkin penting dalam satu kondisi-kondisi tertentu, tapi dalam rangka kita ingin menyelamatkan orang lain dari kemaksiatan, kita nggak boleh egois terus yang penting awake dhewe melakukan action tanpa kita pikirkan dampaknya. Nah, ini penting. Tapi akan jauh lebih bermanfaat, lebih efektif adalah dengan menggunakan apa? Menggunakan strategi. Piye amliye kita mengingatkan, kita melarang orang lain melakukan kemungkaran itu betul-betul bisa diiyakan, bisa diikuti oleh orang yang kita amat nahi mungkar atau amar ma'ruf itu gitu. Ini yang paling penting. Lho apa gunanya awake dhewe ngelarang dia ternyata kalau dia justru malah jadi. Atau kita nggak didengarkan sama sekali. Lu kan marono sampean dalil lho, sebenarnya kita amar ma'ruf mungkar. Ya berarti kita amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak didasari sifat rahmat, tapi didasari emosi. Nah, ini tidak sejalan dengan alurnya beliau. Yo, yang dikritisi di sini, yang dibully di sini Imam Habib Al-Haddad adalah apa? Adalah ketika kita tidak melakukan upaya apapun. Artinya betul-betul kita biarkan gitu loh. Jadi egois, penting aku gak sekono maksiat temen aku orang. Mboten. Atau itu yang dimaksud di sini, yang dikategorikan apa? Kita melakukan pembiaran, tidak melakukan upaya sama sekali dengan niatan karena kita khawatir, kita takut kalau kita menyinggung perasaan teman. Itu yang termasuk kategori apa? Samaian syarikun lahu bil izni. Samaian bersekutu dengan dia dalam hal dosa. Artinya samaian dosa pisan padha mbek dhek. Membiarkan kemaksiatan, maka mendapatkan dosanya kemaksiatan tersebut. Itu sekali lagi kalau tidak ada upaya sama sekali. Tapi kalau kita berupaya untuk mengingatkan tidak langsung di tempat itu karena banyak orang, dia malah malu sampai tunggalani dan tidak efektif, kita tunggu sampai dalam kondisi kita berdua dengan dia diingatkan dengan baik. Loh, kalau ini kita berarti bukan melakukan pembiaran. Kita melaksanakan upaya nahi mungkar, tapi dengan strategi. Insya Allah yang betul masuk kategori ini. Karena apa? Sekali lagi, konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang selalu didorong oleh Habib Al-Haddad adalah konsep-konsep yang bahasa sampean bahasa yang humanis itu. Ngaten nggih, yang didasari sifat rahmat. Karena kita sayang pada teman kita, sayang pada orang itu, kita nggak mau mereka terus bermaksiat karena itu tidak baik bagi nasibnya kelak di akhirat, maka kita berupaya sebaik mungkin untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Ini kalau itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk apa? Pembiaran. Ngoten ya. Nah, iki hati-hati niki dawuh-dawuh semacam ini sering kali digawe apa? Yang penting kita tunjukkan. Ngoten nggih. Kalau ada Nabi Muhammad dihina, yang penting kita tunjukkan kalau kita nggak terima gitu. Mbuh piye, mbuh berhasil, budak semuanya dapat menunjukkan. Yo ndak apa-apa, yang penting ojo sampai ngelakoni kemadorotan. Jangan sampai atas nama mahabbah ning Kanjeng Nabi nggak terima Kanjeng Nabi dihina, terus kita melakukan satu aktivitas, satu aksi yang itu justru menimbulkan kemadorotan terhadap Kanjeng Nabi sendiri. Ngono lho. Lho delon kae. Umat Muhammad kae. Oleh malah timbul ngene malah delon kae umat Muhammad kae. Cara melampiaskan cintanya kepada nabinya dengan cara-cara yang enggak bijak, dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara-cara yang enggak beradab semuanya. Lu malah buruk itu citranya Rasulullah. Malah dikira itu ajarannya Rasulullah. Nah, itu kenapa? Karena munculnya itu hanya dari perasaan emosional. Yang penting kita menunjukkan giroh kita, mahabbah kita kepada Rasulullah dengan cara apapun. Yo enggak loh. Ngerti lagi. Jadi ini penting. Mengenai maksiat yang penting kita tunjukkan kalau kita enggak suka. Langsung dieksekusi di tempat, enggak bisa.
Jadi tetap lek ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kita harus kembali pada konsep-konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah begitu luar biasa dipresentasikan oleh Habib Al-Haddad, oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain. Nah, ini penting. Tadi ojo untuk dalil ma'ruf nahi mungkar sitok langsung ngawur. Pundi wa idza ta'allaqat an-niyatu al-khabithatu bil amali thayyib afsadathu. Wa idza ta'allaqat, ini kebalikannya. Wa idza ta'allaqat lan ing dalem nalikane gumantuk berhubungan apa an-niyatu niat al-khabithatu kang ala bil amali kelawan amal at-thayyib kang bagus afsadat mongko ngrusakaken apa an-niyatul khabithah hu ing amal at-thayyib wasayyarat lan dadekaken apa si al amal al khabithah hu ing masyaallah apa si niat al khabithah nggih wasayyarat lan dadekaken apa si an niyatul khabithah hu ing amalil sholih hu ing al amal as-sholih niku khabithan ing perkara kang ala pisan. Contone kaman kaya dene wong yak malu kang beramal atau berbuat atau ngamal sapa man as-sholihati ing pira-pira amal sholih wayanwi lan niat sapa siman wayan wilan niat sapa siman bidzalika kelawan mengkunu as-sholihat tahsilal mali ing ngasilaken bondo wal jahilan pangkat. Sebaliknya ketika niat kita buruk, niat kita jelek, niat kita kotor, niat itu kita kita sisipkan pada satu perbuatan baik. Artinya perbuatan itu secara kasat mata, perbuatan itu secara lahiriah adalah perbuatan solih, amal soleh. Banyak contoh, sholat, ya ngeten iki, kajian ngeten iki, ngaji, nggih golek ilmu, nggih atau menyampaikan ilmu, dakwah sak pitunggalane, pidato, terus wes sembarang lah, semua amal-amal yang itu memang semuanya amal baik. Memang itu tuntunan dan tuntutan. Mbuh tuntutan sunnah, mbuh tuntutan wajib. Pokoknya perkara apik lah. Tapi sayangnya niatnya kecampuran niat elek. Niatnya kecampuran niat elek. Maka bagaimana? Maka niat buruk itu, niat jelek itu menjadikan amal yang sejatinya amal solih menjadi amal yang khabis juga, menjadi amal jelek juga, menjadi amal buruk juga. Oh ini dahsyatnya niat, Rek. Hati bisa merubah yang tadinya amal tidak ada apa-apanya, amal yang biasa-biasa saja dengan niat, kedahsyatan niat menjadi amal yang luar biasa. Tapi sebaliknya, sampean nglakoni amal api, amal solih, tapi kok niatnya salah, niatnya terkontaminasi dengan niat buruk, dengan niat yang jelek, dengan niat jahat, gampangane ngomong. Maka apa? Justru akan merusak napa jenenge niku amal yang solih. Iki contohnya seperti orang kita amal solih, nggih ngaji, pidato, ngejekne wong sak pitunggalane lah kathah mulang dengan niatan untuk menghasilkan harta. Ini yang sering kita sampaikan. Dengan niatan untuk menghasilkan pangkat. Pangkat niku duduk gur pangkat dadi bupati mboten rek. Pangkat niku duduk pangkat dadi lurah, bukan. Maksudnya pangkat itu apa? Satu posisi posisi apik dari manusia. Satu posisi dalam hati manusia. Artinya ben dipuji wong lah. Pangkat niku mboten sekali lagi mboten kudu pangkat yang ning pundak niku mboten. Dadi sampean ngaji ben terkenal, sampean niku wong alim. Bener ndak dibayar, sampean ndak nyaru bayaran ngaji niku. Tapi dalam hati kecilnya terbersit perasaan kepengin dipuji wong, kepengin dielu-elukan. Nggih kepengin di apa nggih di wis pokoke wis di apa nggih di wis dianggap hebat lah. Semacam itu. Maka apa? Maka niatan yang semacam itu meskipun seumpamanya dibarengi dengan niatan yang baik sekalipun itu bisa merusak amal soleh. Ngaji sing mau niku amal yang hebat. Mulang niku amal yang luar biasa, tapi kalau ada niatan dalam rangka untuk mencari harta ditukarkan dengan apa nggih dengan uang kasarane ngomong. Apa meneh kudu dijolimi berkat.
Itu ndak terima ora enek ganjarane, tapi menjadikan amal itu menjadikan amal khobis. Artinya apa? Nilainya nilai maksiat. Jadi tidak sekedar mendegradasi dari amal soleh menuju amal mubah, mboten. Tapi jatuhnya itu bablas, mubah malah jadi khobis, malah jadi mungkarat gitu loh. Paham nih? Oh ini bahayanya niat. Makanya saya sering menyampaikan ke kalian, lek sampean besok seumpamane profesimu mulang. Ngeten Gus diniati megawe ngoten mawon. Kalau itu profesi loh ya. Itu mung profesi. Diniati megawe mawon. Diniati megawe untuk apa? Untuk mencari kebutuhan atau memenuhi kebutuhan wajib sampean dan keluarga sampean. Itu malah nilai ibadah. Ngoten. Lek diniati untuk lillahi kalimatilah sak macem-macem lho niku syarate kudu ndak enek kecampuran apa niatan kepengin entuk bondo, ndak enek niatan kepengin entuk imbal balik. Karena niatan imbal balik itu justru menghancurkan pahala ngajar. Nah, itu berat itu. Paham enggak nih? Ini penting, ini bolak-balik kita sampaikan sudah, balik-balik. Jadi dalam rangka itu apa? Supaya apa yang sampean lakukan itu bernilai ibadah. Lah perkara dari apa nggih? Dari aktivitas sampean, dari profesimu itu berhasil apa nggih menciptakan generasi yang soleh, yang sapi tunggalan yang baik padahal sampean megawe. Tapi karena penggaweane apik. Ini nanti bisa diniati macam-macam gitu. Jadi niati megawe sekaligus minterni generasi. Monggo. Nah, tapi lek niat ibadah murni di situ, itu bahayanya ketika kecampuran yo kepingin entuk harta sapi tunggalan itu iso menghanguskan pahalanya ngajar. Nah, ngerti lagi. Jadi paham ndak nih? Jadi wis ngoten niku nggih. Dadi intinya lek amal sholih ojo sampai dicampur-campuri niatan sing elek. Contohnya salat jamaah, apik jamaah. Tapi niate ya bener kepengin nglakoni perintah, kepengin nglakoni syariat, kepengin nglakoni ajarannya Rasulullah. Tapi niatnya juga ada campuran niat ben dipuji wong, ben diarani wong sing soleh. Lho niatan-niatan semacam itu sangat bisa menghapus dan menghanguskan pahala ibadah. Karena niat yang salah tadi itu. Karena niatan yang salah. Ngoten nggih. Iki hubungannya mbek ikhlas ini kok gara-gara hubungan gara-gara mbek ikhlas ngoten. Tapi ngeten rek nggih, tapi ojo sampai gara-gara wedi kecampuran niat semacam itu terus kita diam, terus kita tidak beramal, terus sampean ndak ngajar, terus sampean ndak mulang, terus sampean ndak ngaji, terus sampean ndak ibadah, yo salah. Tambah hancur kita. Nah, tapi pripun yuk kita lakukan aktivitas yang baik itu dengan terus berupaya untuk menata niat kita. Terus berupaya untuk menata niat kita. Perkara dari aktivitas itu sampean kemudian mendapatkan sesuatu, tanda terima kasih atau apa-apa, udah apa-apa lho. Iki gampangan ngomong ngoten, wis penting sampean lek cara kasarane ngomong ndak usah pasang tarif lah, ndak usah njaluk lah. Pak Ustaz, ini kita minta jenengan besok ngisi kajian di tempat kami. Wah, gitu gitu. Ada waktu enggak? Oh, ada waktu asalkan ada sangu. Sebenarnya ngoten, waktu selalu ada, yang penting sangune genah. Ojo lah, ojo ngono lah. Wis pripun lek nyen iso ya iso ngono wae. Perkara engko muli disampali salami tempel ya alhamdulillah gak ya wis. Wis golek dhewe ngono. Tapi yo angel memang nggih. Angel memang. Kadang-kadang kok yo tibake muli ndak disalami tempel tenan gembrenen. Ki nyandi panitia lali paling ojo. Ndak mulih meneng kaya krono sik durung enek panitia sing nyalami. Lha iki bareng yo repot. Iki kaitane dengan hati, tapi sampean ndak entuk nuduh wong koyo ngono kuwi. Ini untuk kita sendiri karena kaitannya dengan hati. Tidak ada siapapun yang bisa membaca hati orang lain. Makanya kaitannya dengan niat ini berhubungan dengan hati sehingga tidak bisa hal-hal semacam itu kita jadikan bahan untuk menilai orang lain. Karena kita nggak bisa menilai hati. Oh tapi enak tanda-tandanya Pak Ustaz, nggak bisa. Jadi nggak usah ngoten niku. Tadi ilmu-ilmu semacam ini, prinsip-prinsip semacam ini betul-betul untuk menata kita. Jadi ketika melakukan amalan-amalan yang solih, maka niatnya harus betul-betul dimurnikan. Betul-betul niat untuk seumpamanya ngulang ngajar ya niatin nasrul ilmi. Niatnya taklim, yang itu pahalanya luar biasa. Niatnya ingin berkontribusi terhadap
pendidikan agama Islam. Niatnya kepingin menciptakan sebanyak mungkin generasi yang mengenal dan menjalankan agamanya. Wis cukup di situ. Ini lek kepingin mulangmu, ngajarmu, ngajimu itu untuk bernilai ibadah. Tak apa-apa sih untuk ganjaran tidak sementing untuk ini ungkapan yang terlalu menyederhanakan. Ungkapan semacam itu karena memang bukan biasanya itu pasti keluar karena kita yang mengatakan itu tidak mengetahui janji-janji yang akan Allah berikan kepada para pengajar ilmu ketika tidak dicampuri dengan niatan-niatan duniawi itu. Lek ngerti hakikate hadiah sing akan diberikan Allah kepada para pengajar ilmu, ndak mungkin kita atine ngomong wis bene ndak entuk ganjaran ritek. Engko golek ganjaran liyane ae. Nggak mungkin kita berani ngomong ngoten. Karena apa? Pahala yang dijanjikan Allah, ngoten nggih, janji-janji yang dijanjikan Allah itu besar sekali. Ngoten yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Tapi sekali lagi memang berat, iya pasti. Ini nggak mudah. Termasuk saya ngomong ngoten iki bumbuan. Makanya kita belajar bersama. Fajatahid mongko nemen-nemen ana sapa sira. Fajatahid mongko nemen-nemen ana sapa sira ya akhihe dulur ingsun. Antakuna ing yen to ana sapa sira apa niyatuka niat sira. Antakuna ing yen to ana apa niyatuka niat sira fi taatika ing dalem taat sira iku maksuratan. Iku maksuratan iku kacendhek. Alab tigo iwajihillahi ing ngatasé nuprih zati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang paling berat, yang paling ikhlas, yang paling murni betul. Ditambahi kene wan wilani atau sapa sira bima kelawan perkara. Tata'ato kang nandangi sapa sira hu ing minal mubahati saking pira-pira perkara kang den wenangaken, maksud kang mubah. Nggih, niyatono al isti'anata ing amrih pitulung. Ala taatillahi taala ing atase taat Allah taala. Maka dari itu katanya Habib Al-Haddad, bersungguh-sungguhlah, berusahalah dengan keras wahai saudaraku untuk menata niat dengan baik. Niat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, niat dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan-ketaatan Allah, kita niatkan hanya untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Ditambahin apa-apa. Yo niat untuk mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ini betul apa sih? Contohnya ini balik-balik kita sampaikan sudah. Contohnya seumpamanya barang siapa yang menyampaikan ilmu, maka dia termasuk kategori orang yang muallim, orang yang mengajar. Yang bila mana ilmu yang dia sampaikan itu diamalkan oleh santrinya, oleh muridnya, oleh siswanya, atau oleh anak didiknya, atau siapapun apa jenenge sembuh, maka sampean akan mendapat pahala yang sama seperti apa yang diamalkan gara-gara itu ilmu dari sampean tadi itu. Sampean kepengin itu, sampean mulang niate yo kepengin golek ridho Gusti Allah, plus kepengin golek nopo, kepengin duweni investasi akhirat, kepengin duweni ganjaran yang tidak terputus. Mboten napa-napa. Karena memang Allah menjanjikan itu. Karena Allah memang menjanjikan itu. Oh, sampeyan niate mulang di samping ibtigha awajhillah, karena golek ridhone Gusti Allah, juga karena kepingin ditulungi Gusti Allah. Dan ini juga disinggung oleh Habib Al-Haddad sendiri. Kemarin Habib Al-Haddad ngarang kitab niki salah satu tujuannya ben masuk dalam kategori itu. Ben ditulungi Gusti Allah. Karena Allah menyampaikan barang siapa yang menolong orang lain, termasuk menolong dengan memberikan ilmu pada orang lain, maka Allah akan selalu menolong dia. Ya, kita kepingin termasuk di kategori itu, tidak apa-apa. Artinya itu bukan campuran-campuran sing khabithah, bukan. Berarti nek campuran sing khabithah niku napa? Kepingin dipuji wong. Ini kepingin menjadi orang yang disetarakan pangkatnya dengan para ulama, bersaing dengan ulama ABC, lah itu yang nggak boleh. Ngerti. Jadi pesannya Habib Al-Haddad, berusahalah keras. Dan karena bahasanya Fajitahid ini, karena beliau ngerti lah ini tidak kabeh wong iso gampang lakoni. Apalagi kelas kita sulit, tapi berusaha terus. Untuk apa? Untuk selalu meniatkan hal yang baik
dalam aktivitas ketaatan kita murni untuk mencari ridho Gusti Allah, untuk mencari pahalanya Allah, untuk mendapatkan janji-janji Allah. Dan niatkanlah dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat dari hal-hal mubah untuk dijadikan sebagai perantara untuk menjalankan satu ketaatan. Nggih, mangan, makan, minum, istirahat, tidur, semuanya niatkan dalam rangka makan ben iso kuat golek ibadah. Minum yo ben boten kehausan ben kuat ibadah. Tidur siang diniatkan nanti malam ben iso qiyamul lail, ngaji sinau apalan ben ndak ngantuk. Ben ndak lesu istirahat membo sedilu saumpamane ngoten. Dan lain sebagainya. Niatkan dalam rangka sebagai wasilah. Ngaten nggih, sebagai perantara untuk kita melakukan amar atau perkara-perkara yang sudah diperintahkan oleh Allah atau ibadah. Dan sekali lagi tak baleni kudune. Nggih, lek wis napa nggih nglakoni amalan mubah dengan niat yang baik tadi itu ojo lali, betul-betul jalankan niatannya. Mari mangan niate ben kuat ibadah, ibadah ikut ibadah tenan. Turu awan engko bengi lek qiyamul lail ben mboten ngantuk, iku kudu qiyamul lail tenan. Ngaji ojo turu tenan. Ngaji awan wis turu, engko bengi ngaji sik turun neh. Engko sik tambahi marine istirahat turun neh. Oh, berarti turun niate ben kuat lek turu. Lo mangan niate ben apa? Kadang enak nggih, mangan nyopo mangan, gesangku turu. Kalau lek keluwen iki turu biasanya ndak patek, sidep nggih. Keluwen turu gur mola maledo ya. Nyopo ndak kasih pusing turu kamu? Mbah, nyopo ndak mikir apa-apa jane. Wah, Senin keluwen bae. Mangan ben apa? Ben turune anggeler. Aduh. Titik wa'lam. Lan ngawur ana sapa sira? Wa'lam lan ngawur ana sapa sira annahu ing setune kelakuan iku yutasawwaru. Bisa utawa kena wis kena bisa kena. Bisa den gambaraken. Apa ayyajtami ayen to kumpul fil amali ing dalam amal al-wahidi kang siji. Apa niyatun pira-pira niat kathiratun kang akeh. Apa niyatun pira-pira niat kathiratun kang akeh. Jadi ketahuilah kata Habib Al-Haddad bahwa satu amal itu bisa kita berikan niat-niat yang lebih dari satu. Berarti ngelakoni satu amal dengan beberapa niat. Yang penting apik kabeh. Itu bisa tergambarkan dan bisa hasil semua. Jadi sekali apa kayak? Apa bahasanya kayak? Peribahasanya sekali apa? Sekali apa? Dayung ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oh gitu. Tidak apa-apa. Dan ini termasuk fadholi Allah, ini termasuk hadiah Allah sing diwehne tenggene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Konangan api kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ngelakoni satu amalan, satu ibadah karena kita cerdas meniatkannya dengan beberapa niat yang baik. Satu ibadah kesele sepisan tapi ganjarane double-double. Bisa. Wa yakunu lan ana iku lil amil keduwe wong kang amal likul niyatin kedua saben-saben niat apa sing ana apa sawabun ganjaran tamun kang sampurno. Dan jangan khawatir. Jadi ojo dikira ngeten, ojo dikira sampean sok memene ngelakoni satu aktivitas ibadah sitok niatnya beberapa. Dan ini memang ini lagi yang saya tak pedot keterangan ini. Karena saya kemudian merasa sekali lagi takjub dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat awam kita harus ngelakoni ngene-ngene gitu. Masyarakat awam nggih sing ndak tahu ngaji, ndak tahu mondok niku lho, wis nglakoni hal-hal semacam ini. Napa? Nglakoni perkara sitok diniati kathah. Lho iki ndudune bahwa apa? Bahwa kearifan lokal kita, bahwa budaya kita, bahwa kebiasaan masyarakat kita ini betul-betul terpengaruh oleh tuntunane Kanjeng Nabi. Yang pasti ini adalah berkat, adalah hasil upaya perjuangan para ulama-ulama terdahulu untuk menanamkan nilai-nilai agama tanpa harus memaksakan simbol-simbol agama kepada masyarakatnya.
Sehingga seringkali kita menyampaikan bahwa apa? Bahwa masyarakat kita melaksanakan, menjalani hal-hal yang itu sebenarnya nilai agama, tapi mereka gak menyadari. Ndarak nih budaya. Banyak nih. Contoh nih, selamatan. Ngoten nggih, selamatan mantu. Biasane mantu niku enek gendurene kan. Iya to nggih? Mantu enek gendurene, enek undang-undang wong pirang-pirang wis bene wis dituduh bid'ah sak pitunggalane wis. Krana dhek ndak tau melu genduren ngono sakjane. Dadi wong lek nuduh genduren bid'ah kuwi asane wong sing ora tau melu genduren jajal melu genduren sepisan ora ketagihan. Jamin itu. Niku to nggih, tak jamin. Ngoten. Krana ndak ngerti ndarane kumpul-kumpul itu nyopo gitu. Kumpul-kumpul kuwi nglakoni amaliyah agama. Lha iki luar biasa rek, padahal hajat utamanya mantu. Niate ngumpuli tangga temparo, niate napa njaluk donga ning tangga-tanggane ben siji. Nah, ini niate loro. Niate pertama, niate ben ndongakne manten. Ben dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah, ben barokah. Kata nggih. Mesti niku. Nomor loro niate napa? Niate kirim donga ning kene napa leluhur nenek moyang yang sudah meninggal. Niate napa malih? Niate sesuk hajatane ben selamat, tidak ada gangguan apapun. Wah itu. Nanti sekali genduren beberapa niatan disampaikan. Luar biasa. Dan ini ajaran. Habib Al-Haddad mengatakan semacam itu padahal beliau dudu wong Jawa lho. Habib Al-Haddad wong Yaman, wong Hadramut, tapi ngendika ngoten. Nanti mbok omongne dhek beliau ketularan budaya Jawa itu. Enggak bisa. Ini justru membuktikan, ini bukti konkret bahwa apa? Bahwa aktivitas kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita, nggih, secara tidak mereka sadari, ternyata itu adalah pengamalan terhadap nilai-nilai agama. Jare Habib Al-Haddad wa yakunu lil amil likulli niyatin thawabun tamun. Jadi sampean nglakoni satu aktivitas ibadah, satu aktivitas kebaikan, diniati beberapa niat yang semuanya niat positif loh. Itu pelakunya mendapatkan beberapa pahala dari apa yang dia niatkan itu secara sempurna. Ini penting. Jadi jangan salah paham. Ojo dikira lek nglakoni satu amalan satu amalan nggih, niate 3. Oh, berarti amalan kuwi ganjaran dibagi 3. Mboten. Nggih, ganjaran pun utuh kabeh. Jadi untuk ganjaran 3 semuanya pahalanya itu utuh, sempurna, tamun. Bukan kok siji dibagi 3. Nah, contoh misaluhu utawi pira-pira contone ayyajtami'a fil amali al-wahidi niyatun katsiratun minat taati saking pira-pira taat iku ayan wiya yen to niat sapa wong dikira atil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an niat munajatallahi ing munajat bebisik ing Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qari'a mongko setuhune wong kang maca iku munajin. Iku wong kang munajat bebisik. Nggih, ngerti bebisik nggih? Berbisik robbahu ing pangerane si qari. Itu yang pertama. Wayan wialen to niat sapa si qari. Wong kenek istikhrajal ulumi ing amrih ngetokaken pira-pira ilmu. Istifadah. Nggih, minal Qur'an sing Al-Qur'an. Fa innahu krana setune Quran iku ma'danuha iku dadi sumbere ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bareng ngono wayan wilan niat wayan wiyalan yen to niat sapa si wong tokori naf'al mustamiina ing aweh manfaat maring pira-pira wong kang amrih ngrungokaken. Mustamiin itu wong sing sengaja ngrungokne. Wasamiina lan wong kang ngrungokaken. Artinya itu wong kang krungu. Ndak sengaja ngrungokne tapi krungu. Iku padha entuk ganjaran. Ila ghairi dzalika tumeka sak liyane mengkono-mengkono niat. Minan niyati saking pira-pira niat as-sholihati kang bagus al-hasanati yo tegese kang bagus. Contoh, sampeyan maca Quran, niate munajat kepada Allah. Karena Quran itu kan kalamnya Allah. Nggih, Quran itu kan kalamnya Allah. Ketika sampeyan membaca Quran, sampeyan niati bisik-bisik ning Gusti Allah. Sampeyan niati omong-omongan lah kasarane mbek Gusti Allah. Munajat niku ngoten. Munajat niku apa namanya itu? Omong-omongan apa bahasanya? Ya omong-omongan.
Omong-omongan mbek Gusti Allah. Bisik-bisik ning ngene Gusti Allah. Maka apa? Sampeyan entuk ganjarane wong munajat. Sing pertama. Di samping niat untuk munajat bisik-bisik ning ngene Gusti Allah, sampeyan niatkan juga untuk mengambil ilmu dari Quran. Untuk mentadaburi maknanya Quran. Untuk mengambil pelajaran dari kandungan Al-Quran. Karena memang Quran itu menjadi sumber pokoknya ilmu. Berarti sampeyan entuk ganjaran mutadabbir. Entuk ganjaran apa? Orang yang mengangan-angan maknanya Quran. Loro. Utawa sampai bisa menghasilkan ilmu. Wah, iki lek kelasé para ulama-ulama mujtahid rek. Kelasé ulama-ulama mujtahid kita dulu, kelasé Imam Syafi'i dulu nggih, maca Quran sak ayat itu sampai membutuhkan beberapa waktu. Kadang sewengi niku sing diwaca gur sak ayat tok. Tapi ya jangan dianggap gur maca kok sampean sak seret beres, enggak. Tapi dibaca, kemudian diangan-angan, kemudian beliau gali ilmu dari satu ayat itu, sehingga tidak jarang dalam satu malam bisa menggali puluhan ilmu, puluhan hikmah dari satu ayat. Oh, ngoten niku. Dadi maca ya munajat tengene Gusti Allah, ya istikhrajul ulum, mengeluarkan, menggali ilmu dari Quran. Loro. Di samping itu, krono mocone rodok banter, ingat, berarti lek moco banter ini tidak di tempat-tempat, tidak di waktu-waktu yang punya potensi mengganggu orang. Wae wong istirahat, sampean moco Quran dibanteri, jangan. Sampean ning jero masjid moco Quran nek kancane salat moco Quran dibanteri, ojo. Nah, ini enggak di tempat-tempat yang semacam itu, yang tidak ada potensi mengganggu dengan berisik suara sampean duduk dengan bacaan Quran, ojo salah paham. Wong itu enggak terganggu oleh bacaan Qurannya, tapi oleh berisiknya suaramu itu. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi yang berpotensi orang lain justru mengambil manfaat atau mendengarkannya, atau tidak sengaja tapi terdengar olehnya. Maka apa? Maka orang-orang yang sengaja mendengarnya atau tidak sengaja mendengar tapi kedengaran terhadap bacaan Quran, lalu dia mendengarkan betul, loh, mereka itu pahala. Bahkan ada satu keterangan mendengarkan itu sama pahalanya dengan yang membaca. Gitu. Dan saat ini malah angel nggih, nyemak Quran ambek maca senengan maca biasa nggih. Ngoten lagi. Lha niate ngoten. Dadi sing pertama munajat, mengeluarkan atau menggali ilmu dari Quran, nomor 3 yo diliati ben entuk memberikan manfaat pada orang yang mendengarkan. Kuwi entuk ganjaran 3 ya. Alaika sallallahu Muhammad